Di masa lalu, hiduplah seorang dokter psikopat yang berambisi untuk menemukan terobosan baru di dunia medis. Menurutnya otak adalah bagian paling menarik dalam kehidupan. Dengan menguasai sistem saraf pada organ tersebut, yang merasa memiliki kuasa untuk mengendalikan hidup selayaknya Tuhan. Ambisi itu mendorongnya untuk membunuh manusia dan menjadikan bahan eksperimen. Ia dijuluki dengan sebutan headhunter karena selalu mengincar kepala korban. Sosoknya tidak pernah terungkap karena dia melakukan kejahatannya dengan penuh perhitungan. Publik pun mulai gusar dan takut menghadapi teror dari headhunter. Pemerintah berusaha melakukan yang terbaik untuk mencari sebuah solusi, dan akhirnya mereka menemukan sebuah metode antisipasi jangka panjang. Pada tahun 1995, profesor bernama Daniel berhasil menemukan gen psikopat. Dengan gen tersebut, manusia bisa mendeteksi bibit psikopat sejak dalam kandungan. Tes ini diklaim memiliki tingkat keakuratan tinggi hingga 99%, dan 1%-nya sisanya adalah jenius. Itu artinya di antara 10 janin yang melakukan tes dan dinyatakan memiliki gen psikopat, hanya 1 di antara mereka yang memiliki kemungkinan jenius, karena kedua gen tersebut sangat identik. Pihak pemerintah ingin setiap janin diperiksa, dan apabila dinyatakan memiliki gen psikopat, maka janin tersebut harus segera digugurkan. Namun rencana itu menentang hak asasi manusia, dan pada akhirnya presiden menolak rancangan undang-undang tersebut. Suatu ketika headhunter ingin penelitiannya segera diselesaikan setelah menyerang sekelompok keluarga di malam hari. Headhunter pun pulang, namun ternyata rencananya itu berakhir dengan kegagalan. Keluarga korban yang selamat berhasil mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku. Pada akhirnya headhunter tertangkap, dan istrinya mengetahui hal itulah sangat kecewa. Istri headhunter yang sedang hamil menemui Profesor Lee, dan dia memutuskan untuk memeriksa janinnya. Keputusan itu membuatnya sakit hati karena ternyata putranya mewarisi gen psikopat. Jian bukan satu-satunya wanita yang melakukan tes saat itu. Ada seseorang wanita yang juga dinyatakan memiliki janin dengan gen psikopat. Walau demikian, dia percaya bahwa anaknya tidak akan tumbuh menjadi orang jahat karena mendiang suaminya memiliki pribadi yang baik. Mendengar hal itu, Jian merasa tidak memiliki harapan karena suaminya adalah seorang pembunuh yang tidak memiliki perasaan. Di 25 tahun kemudian, warga mulai melupakan tragedi kelam yang terjadi di masa lalu. Namun ketenangan itu sirna ketika sosok pembunuh kembali meneror warga dan menggemparkan publik. Perbuatannya mengingatkan luka di masa lalu, di mana pembunuh itu diidentifikasi sebagai psikopat. Dan hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar, apakah dia keturunan headhunter atau bukan. Di saat-saat genting seperti itu, seorang petugas polisi baik hati berusaha melakukan yang terbaik untuk melayani masyarakat. Jang Barem itulah namanya. Barem adalah pemuda polos yang sangat peduli terhadap sesama. Dia sangat rendah hati dan pandai bersosialisasi di lingkungan tetangganya. Barem cukup dekat dengan seorang nenek. Dia selalu menyempatkan waktunya untuk membantu nenek tersebut kapanpun, dimanapun dia berada. Kebaikan itulah yang mendorong sang nenek untuk menjodohkan Barem dengan cucu semata wayangnya bernama Bong Yi. Akan tetapi Bong Yi yang masih duduk di bangku SMA tidak terlalu menanggapi kemauan neneknya itu. Begitu juga dengan Barem yang sudah menganggap Bong Yi sebagai adiknya sendiri. Kendati demikian, sang nenek selalu percaya bahwa Barem adalah pria yang pantas untuk cucunya. Di sisi lain, Bong Yi sendiri diam-diam menaruh perasaan kepada Barem. Akan tetapi dia terlalu malu untuk mengakuinya. Hampir setiap hari Barem selalu memberi perhatian lebih kepada Bong Yi. Dia selalu mengkhawatirkannya jika pulang terlambat dan selalu mencempaskannya jika terjadi sesuatu. Itu membuat Bong Yi luluh, dan pada akhirnya dia menguapkan perasaannya. Namun Bong Yi merasa tertolak ketika Barem hanya menganggap sebagai adik.
Sudah 25 tahun Headhunter mendekam di penjara sebelum menerima hukuman matinya. Walaupun begitu, negara kembali terancam setelah sosok pembunuh berantai kembali meneror warga. Seorang detektif bernama Mochi berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelidiki kasus tersebut. Dalam prosesnya, seorang reporter bernama Hong Ju melibatkan diri ke dalam penyelidikan. Dia akan mengumpulkan bukti untuk menjadikan konten pada acara TV bernama Sherlock Hong Ju yang sedang dia pegang. Pada akhirnya, Mochi dan Hong Ju saling bekerja sama untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Di masa lalu, Mochi dan kakaknya Mohon berhasil tertahan hidup ketika Headhunter merenggut nyawa orang tuanya. Namun Mohon terluka parah dan dia mengalami cacat seumur hidup. Luka lama tersebut menumbuhkan ambisi pada diri Mochi untuk balas dendam. Dia selalu bersumpah akan mencari putra Headhunter dan membunuh Headhunter di hadapan putranya itu. Dia ingin putra Headhunter merasakan apa yang dia rasakan, karena menurutnya itu adalah hukuman yang pantas dan setimpal untuknya. Sebagai pastor, kakak Mochi menemukan kedamaian yang begitu berarti setelah dia memaafkan perbuatan Headhunter di masa lalu. Namun Mochi sebagai adik menentang sikap kakaknya itu karena dia masih marah atas apa yang telah terjadi. Perbedaan itu menciptakan jarak dan membuat hubungan mereka tidak harmonis. Bukan hanya Mochi, Hong Ju juga memiliki dendam pribadi kepada Headhunter. Di masa lalu, Headhunter menculik dia dan adiknya saat orang tua mereka pergi. Hong Ju berhasil selamat, sementara adiknya tidak. Hong Ju merasa sangat bersalah dan dia memutuskan untuk hidup seorang diri, karena menurutnya dia tidak pantas untuk hidup bahagia bersama orang tuanya setelah apa yang terjadi. Pada akhirnya Hong Ju hidup dengan ideologi tersebut dan dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Bahkan ayah Hong Ju yang bekerja sebagai detektif menganggap dirinya sudah tiada. Sama halnya seperti Mochi, Hong Ju sangat ingin membalaskan dendamnya kepada Headhunter. Namun dia belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Di suatu hari, Barem harus menerima kenyataan pahit ketika teman dekatnya yang bernama Cikuk terluka secara misterius. Kondisinya kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Kejadian itu secara teoritis berhubungan dengan kasus pembunuhan berantai yang sedang diselidiki oleh detektif Mochi. Sebagai teman, Barem memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut dan sejak saat itulah dia mulai dekat dengan Mochi. Waktu berlalu dan korban terus berjatuhan. Mochi terus menyelidiki kasus tersebut dan dia menyimpulkan bahwa pelaku merupakan psikopat yang membenci Tuhan. Hal itu terbukti karena dia selalu meninggalkan jejak berupa ejekan kepada Tuhan. Mulai dari membunuh korban, dia dekat di gereja, mengukir salib di tubuh korban dan sebagainya. Setelah lama tidak terlihat, Profesor Lee akhirnya kembali. Saat mendengar kasus pembunuhan berantai, dia tahu bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah putra Headhunter karena dia sudah memeriksa gennya di masa lalu. Namun dia harus membuktikannya sendiri karena bisa saja putra Headhunter memiliki gen genius. Pada akhirnya Profesor menemui Ji-eun, istri Headhunter. Untuk melihat situasi, nampaknya putra Ji-eun itu bekerja di rumah sakit sebagai Sun Yohan. Ji-eun seakan menutupi sesuatu karena gelagatnya cukup mencurigakan. Pada akhirnya Profesor Lee pergi ke rumah sakit dan dia melihat langsung bagaimana Yohan menjalani kehidupannya sebagai dokter. Yohan tampak seperti pria dingin dan tidak kenal rasa takut. Hal itu terbukti ketika Yohan berhadapan dengan preman yang berontak dengan panik. Karena temannya terluka, dia tidak segan untuk mengacungkan pisau dan berkata bahwa dirinya ahli dalam menggunakan alat tersebut. Bagi Profesor Lee, hal itu sudah cukup membuktikan bahwa Yohan memiliki tanda-tanda psikopat. Namun dia masih belum bisa menyimpulkan apakah Yohan melakukan kejahatan ini atau bukan. Semasa hidupnya, Bong Yi memiliki trauma mendalam yang membuatnya tidak bisa menyeberangi jembatan saat hujan.
Di masa lalu saat hujan deras mengguyur daerahnya, Bong Yi pernah dilecehkan oleh seorang pria di bawah jembatan. Detektif Mochi berhasil menangkap pria itu dan menjebloskannya ke penjara. Walau begitu, kenangan buruk tersebut meninggalkan duka yang sangat dalam, dan Bong Yi tidak pernah bisa melupakannya hingga saat ini. Nenek Bong Yi selalu merasa bersalah karena tidak bisa menjaganya cucu saat itu. Sebagai gantinya, dia selalu berusaha merawat Bong Yi sebaik mungkin. Suatu ketika neneknya Bong Yi mencari nafkah dan bekerja sebagai cleaning service. Secara tidak sengaja dia bekerja di rumah Johan dan semuanya nampak baik-baik saja. Namun ketika Johan pergi meninggalkan rumah dan nenek Bong Yi menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang cukup mencurigakan. Di dalamnya terdapat banyak sekali foto korban pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Nenek Bong Yi terkejut dan dia menyadari bahwa Johan adalah pelakunya selama ini. Nenek Bong Yi pergi dengan panik. Ketika Johan kembali ke rumahnya, dia pergi sembari membawa foto bukti. Dan Johan yang mengetahui itu terpaksa harus merenggut nyawanya. Barem tidak sempat membantu karena dia terlambat menyadari panggilan darinya. Ketika Barem mengejar sosok Johan, dia mengalami kecelakaan. Dan Johan berhasil kabur dengan identitasnya yang belum terungkap. Bong Yi sangat sedih ketika tahu neneknya sudah tiada. Ia merasa bersalah karena pernah menyalahkan nenek atas kejadian yang menimpanya di masa lalu. Bersama Barem yang terus ada di sisinya, Bong Yi percaya bahwa dia bisa melewati cobaan ini bersamanya. Petunjuk semakin mengarah kepada Johan, akan tetapi detektif Mochi dan Barem belum menyadarinya. Satu persatu potongan teka-teki mulai terkumpul dan mereka berusaha untuk merangkainya. Sebagai detektif, Mochi berusaha menggunakan ilmu deduksinya untuk menggabungkan observasi dengan logika, dan setelah itu dia akan menarik kesimpulan dalam acara jumpa pers. 이 할머니야? 왜? Mochi berusaha menjawab pertanyaan media terkait kasus yang sedang dia tangani. Mochi berkata bahwa kasus nenek Bong Yi juga berkaitan dengan kasus tersebut dan kini dia sedang berusaha mencari tahu motif pelaku yang sebenarnya. Di akhir pertemuan itu, secara misterius sang predator menghubungi Mochi dan memberitahu bahwa dia telah menculik seorang anak dengan suara yang disamarkan. Predator itu berkata bahwa dia tidak asal dalam mencari korban dan dia punya alasan untuk memilih mereka. Jika Mochi bisa mengetahui alasannya, maka nyawa anak itu akan diampuni predator. Meminta Mochi untuk memberikan jawaban pada acara TV Sherlock Holmes secara langsung. Jika sampai akhir acara itu dia belum bisa menemukan jawabannya, Sandra akan mati. Mochi menerima tantangan itu demi menyelamatkan korban. Ia membentuk tim bersama Barem, Hongju, dan satu detektif lainnya. Mereka menjadikan rumah sebagai markas dan mulai mengasah otak untuk memecahkan teka-teki tersebut. 기억도 다 다르고 나이대도 다 다른데 때로 추장 노숙자로 Waktu berlalu dan akhirnya Mochi mendapatkan jawabannya dari setiap korban yang sudah diinvestigasi. Mochi menarik kesimpulan bahwa mereka berkaitan dengan dongeng tentang 7 dosa besar, mulai dari nafsu, malas, sombong, tamak, rakus, iri hati, dan amarah. Mochi tahu bahwa predator adalah sosok yang membenci Tuhan dan beranggapan bahwa orang yang tidak melakukan dosa sebagai pendosa. Singkatnya, predator memilih korban yang tidak melakukan 7 dosa tersebut, terkecuali nenek Bong Yi karena kematiannya itu tidak terduga.
Anak kecil yang dianggap predator adalah perwakilan dari dosa amarah. Mochi menjawab pertanyaan predator tentang kenapa dia memilih anak tersebut sebagai korban. Jawabannya adalah itu karena anak tersebut tidak memiliki amarah. Jawaban tersebut salah karena sebenarnya korban yang mewakili dosa amarah adalah kakak Mochi. Sosok manusia tidak memiliki amarah. Muon pernah tampil di acara TV dan berkata bahwa dia tidak lagi marah kepada headhunter karena sudah memaafkan perbuatannya. Ketika rekaman VCR ditampilkan terlihat bahwa predator sudah menangkap Muon dan semua orang yang terlihat tayangan itu terkejut. Predator sudah merencanakan permainan ini khusus untuk Mochi karena dia merasa terganggu olehnya. Mochi yang tidak tahu apa-apa mulai panik dan dia menangis saat memohon kepada predator untuk menghentikan aksi kejamnya. 소리만 안 냈어도 형 그 새끼한테 앉아. 제발 원망하라고. 잘못했습니다. Waktu acara semakin habis dan predator tidak mau mendengar. Pada akhirnya Muon tewas dalam siaran langsung tersebut. Sebelum Muon terbunuh, Bong Yi melihat acara Sherlock Hongju dan dia mendengar pengakuan dari predator yang telah membunuh neneknya. Ketika VCR ditampilkan, Bong Yi menyadari bahwa predator ada di sebuah gereja yang sebelumnya pernah dia datangi. Amarah menariknya untuk melakukan balas dendam. Bong Yi membawa sebilah pisau dan mendatangi gereja tersebut tanpa menghubungi polisi terlebih dahulu. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan predator dan berkelahi. Kemampuan bela diri Bong Yi tidak sebanding dan pada akhirnya dia tetap kehilangan jejak predator. Walau begitu, dia berhasil melukai tangan kirinya dan menceritakan hal itu kepada Barem sebagai petunjuk di masa yang akan datang. 아니야, 왼손잡이 아니야. 아니 분명히 나를 오른손잡이 확실해. Setelah Muon dibunuh, Mochi menyerah soal segalanya dan dia mulai frustasi. Anak kecil yang menjadi korban masih menghilang tanpa kabar dan polisi belum bisa menemukan petunjuk apapun. Ketika Muon kembali dalam bentuk imajinasi, Mochi tersadar bahwa keputusasaannya tidak akan merubah apapun. Pada akhirnya Mochi bangkit dan kembali melakukan investigasi. 아니야. Setelah mendengar kasus pembunuhan nenek Bong Yi, beberapa hari sebelumnya Profesor Lee menghubungi Johan untuk memastikan apakah dia pelakunya atau bukan. Namun setelah melakukan perjanjian untuk berbicara empat mata dengannya, Profesor diserang dan dia dinyatakan menghilang. Kepingan teka-teki perlahan mulai tersusun dan semua hal itu benar-benar mengarah kepada Johan. Pada akhirnya muncul semakin yakin bahwa Johan adalah sang predator, tapi dia belum bisa menangkapnya. Di sisi lain, Johan mulai panik dan dia berusaha menyingkirkan barang bukti di tempat yang cukup jauh. Sementara itu kondisi Bong Yi semakin sulit karena lukanya belum pulih. Barem membawanya ke rumah supaya dia bisa lebih mudah untuk merawatnya. Tidak lama dari itu baru mendapatkan kabar dari Mochi bahwa Dr. Yon adalah tersangka yang membunuh nenek Bong Yi. Barem pergi menerobos ke rumah Yon untuk mencarinya, tapi tidak berhasil karena dia sudah pergi. Pada akhirnya Barem menemukan ruang rahasia dan melihat langsung foto dirinya terpampang dengan jelas. Nampaknya Johan sudah mengincarnya selama ini. Keadaan semakin genting ketika Johan diam-diam pergi ke rumah Barem. Bong Yi yang ada di rumah baru menyadari keberadaannya dan dia mulai takut. Barem datang di waktu yang tepat dan dia membawa Bong Yi ke tempat lain untuk berlindung. Barem memintanya untuk menunggu karena dia akan menangkap Johan dengan tangannya sendiri. Bong Yi pergi dengan panik dan dia bertemu dengan Mochi, bergegas dengan cepat menuju ke rumah Barem untuk membantu. Namun sayang, Barem sudah tumbang dan Johan terus menyerangnya dengan brutal. Mochi terpaksa mengeluarkan pistolnya dan menembak Johan.
Kedua pria itu pun dalam kondisi kritis. Mochi meraih Yohan dan menanyakan keberadaan anak kecil yang diculik. Tapi Yohan pingsan sebelum bisa menjawab apapun dan akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit. Yohan dinyatakan meninggal sementara Barem selamat pasca melakukan operasi otak. Akan tetapi Barem mengalami amnesia dan dia melupakan masa lalunya termasuk orang-orang yang pernah dekat. Hanya Bang Yi merasa patah hati. Sebelum kejadian ini dia akhirnya tahu bahwa Barem bersedia untuk menikahinya jika sudah lulus SMA. Namun dia harus mengubur kembali harapan itu karena Barem sama sekali tidak mengingatnya. Pada akhirnya Bang Yi harus hidup dalam kesendirian karena Barem dipindah tugaskan ke daerah lain. Di saat yang sama sosok pria yang pernah melecehkan bayi baru saja bebas dari penjara. Dia adalah Dukso, manusia rendah yang tidak pernah kapok dengan perbuatannya di masa lalu. Dia dijebloskan ke penjara oleh Mochi, namun entah kenapa dia bisa mendapat hukuman lebih ringan dari seharusnya. Mochi memeringatinya untuk tidak mengganggu dia lagi. Dia merasa bertanggung jawab karena Bang Yi di masa lalu pernah memintanya untuk balas dendam kepada Dukso. 1 tahun telah berlalu, keadaan damai untuk sementara sebelum akhirnya sosok psikopat baru muncul dan kembali meneror warga. Setelah cukup lama berpisah, Barem kini bertemu dengan Mochi dan dia mulai mengingatnya. Dalam waktu cukup lama ini baru mengalami banyak perubahan, di mana dia mulai memiliki intuisi seperti psikopat. Intuisi itu bahkan mampu membantu Mochi dalam memecahkan kasus pembunuhan yang baru terjadi. 지켜보면서 구경한 거죠. 즐기려고 일부러 이렇게 묶은 거라고. Pada akhirnya Barem diangkat menjadi detektif dan dia bekerja sama dengan Mochi. 심폐소생술이요? Ingatan Barem perlahan terus kembali. Dia mulai mengingat Bong Yi dan berusaha mencari tahu keberadaannya. Di bawah hujan yang deras, Barem menemukan Bong Yi yang masih berjuang dengan traumanya. Dia meminta maaf karena baru mengingatnya selama ini. Pada akhirnya mereka kembali bersama dan membuka lembaran baru. Di saat menyelidiki kasus bersama Mochi, Barem mulai melihat potongan ingatan di masa lalu. Anehnya, dia melihat ingatan Yohan saat merenggut nyawa para korbannya. Menurut dokter itu adalah ingatan yang tercampur karena di masa lalu dia pernah menyelidiki kasus Yohan. Akan tetapi ingatan itu perlahan terus bermunculan dan baru mulai memiliki hasrat untuk melakukan tindak kekerasan. Barem mulai meragukan ingatan itu dan dia selalu bertanya-tanya ingatan siapa yang sebenarnya dia lihat. Barem berusaha mencari jawabannya seorang diri. Dia menemui headhunter di penjara karena mendapat kabar bahwa dialah yang melakukan operasi otaknya. Ternyata headhunter telah memindahkan bagian otak Yohan kepada dirinya. Dia melakukan itu atas perintah seseorang yang sampai saat ini belum diketahui apa maksud dan tujuannya. Sejak saat itu baru mulai merasa takut bahwa Yohan alam dirinya akan mengambil alih. Intuisi psikopat dalam diri Barem mulai tidak terkendali saat ia menemukan seorang penjahat yang diidentifikasi sebagai psikopat. Barem membunuhnya dan dia merasa puas akan hal itu. Namun di sisi lain dia merasa bersalah dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menyerahkan diri. Akan tetapi semua bukti kejahatan yang dia lakukan tiba-tiba menghilang. Ternyata itu adalah perbuatan Profesor Lee secara tidak terduga masih hidup. Profesor Lee menemui Barem dan menceritakan semuanya. Ia menjelaskan bahwa Barem akan terus berbuat jahat karena bagian otak Yohan sudah mempengaruhinya. Profesor Lee menyarankan Barem agar dia menggunakan intuisinya untuk membasmi psikopat lain. Awalnya Barem tidak setuju. Namun ketika dia hilang kendali dan hampir membunuh Bang Yi, Barem sadar bahwa dia harus menyalurkan hasratnya pada orang yang tepat. Mereka adalah para psikopat yang sejatinya akan terus berbuat jahat walaupun sudah dihukum. 사람을 죽이라는 거예요. 내 사이코패스 프레데터를 천한바람 씨가 우영철을 죽게 한 걸 믿게 하려면 당신 미쳤어. 미쳤어. Suatu ketika Barem akhirnya
tahu apa yang terjadi kepada Bong Yi di masa lalu. Dia mulai mencari Doksu untuk membunuhnya sekaligus membalaskan dendam Bong Yi. Barem tidak tahu apakah dia merasa senang atau bersalah setelah membunuhnya. Satu hal yang pasti, ia mulai tersiksa dengan kondisi mentalnya saat ini. Kabar penjahat yang dibunuh Barem ternyata mengundang komentar positif dari khalayak umum. Mereka merasa bahwa para penjahat itu pantas mendapatkannya. Namun di sisi hukum perbuatan itu tetap salah. Dan Mochi berusaha keras untuk mencari tahu siapa pelakunya. Sementara itu Barem terus memainkan perannya sebagai detektif selagi dia beraksi untuk membasmi para predator dengan intuisinya. 수준이 아니라 아예 자신의 실수를 해서 이상철을 없애려고 한 거죠. 얼른 없애려고 한 것도 당시 피해 아동한테는 이런. Dengan arahan Profesor Lee, Barem terus mendapat petunjuk mengenai orang-orang yang dinyatakan sebagai psikopat. Satu persatu di antara mereka mulai mati di tangan Barem dengan cara mengenaskan. Barem membalas perbuatan mereka yang dilakukan yang sama. Mata dibayar mata, gigi dibayar gigi. Itulah prinsipnya dalam hukum mereka. Sikap dan perbuatan Barem perlahan menciptakan jarak di antara hubungan dengan Bong Yi. Barem mulai merasa bahwa dia tak pantas untuknya dan dia berusaha untuk menjauh. Di sisi lain, Bong Yi akhirnya tahu bahwa Barem adalah sosok orang yang menghabisi Doksu. Dan dia paham kenapa Barem menjauhinya. Bong Yi berkata, siapapun kamu, seperti apapun dirimu, aku hanya menyukaimu. Perkataan itu membuat Barem tersadar bahwa kehadiran Bong Yi mungkin akan merubah dirinya secara perlahan. Pada akhirnya Barem meminta Bong Yi untuk menunggu karena dia akan berjuang melawan sisi gelapnya. Sejak saat itu Barem hanya memberi pelajaran kepada para psikopat yang dia temui dan menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Barem yakin bahwa ada cara lain untuk membalas mereka selain kematian. Ingatan Barem kembali sepenuhnya. Dia akhirnya tahu bahwa semua ingatan Yohan adalah miliknya sendiri. Dan itu artinya dia adalah sang predator yang sebenarnya. Barem terkejut ketika melihat Hanku, anak kecil yang ditangkap, sudah meninggal di ruang bawah tanah miliknya. Bahwa selama ini dia hanya berpura-pura baik di hadapan orang. Dia adalah sosok membenci Tuhan, orang munafik yang bermuka dua, psikopat kejam, brutal, dan tidak memiliki perasaan. Pertamanya dengan Cikuk hanyalah sandiwara, kebaikannya pada nenek Bong Yi adalah kepalsuan. Rasa sukanya kepada Bong Yi hanyalah permainan, dan semua hal itu tertutupi oleh muka lugunya selama ini. Yohan sudah tahu siapa Barem dan dia ingin menghentikannya dengan bantuan teman satu-satunya. Yohan berusaha untuk mencari tahu apa motif Barem melakukan kejahatannya. Oleh karena itu dia memata-matai Barem dan mengumpulkan foto-fotonya. Akan tetapi semua rencananya kacau setelah nenek Bong Yi salah paham kepadanya. Pelaku yang membunuh nenek Bong Yi sebenarnya adalah Barem. Namun polisi selalu mencurigai Yohan karena Baremlah yang mengiring mereka untuk melakukan itu. Di masa lalu Barem juga hidup dalam kesendirian. Dia dijauhi oleh teman-temannya karena memiliki kecenderungan psikopat. Semua orang takut kepadanya dan menjulukinya dengan sebutan monster. Hingga suatu ketika Barem berdoa kepada Tuhan supaya dia tidak tumbuh seperti apa yang orang-orang bicarakan. Akan tetapi Barem merasa bahwa doanya tidak pernah dijawab. Dan sejak saat itulah dia mulai tidak menyukai Tuhan. Kini telah mengingat semua perbuatannya baru menyesal. Tapi akhirnya dia tahu bahwa dirinya sudah dikendalikan oleh sebuah organisasi selama lebih dari 25 tahun. Baru memang tumbuh sebagai pribadi yang memiliki ciri-ciri psikopat. Tapi dia tidak pernah membunuh siapapun hingga suatu ketika organisasi OS memancingnya untuk membunuh seseorang. Dia adalah pria yang pernah membunuh ibu angkat Barem di masa lalu. Barem memang sudah lama menaruh dendam kepada orang itu, tapi dia tidak pernah menemukannya.
Organisasi OS diam-diam memberi lokasi pria itu dan akhirnya Barem membunuhnya. Sejak saat itulah jiwa psikopat Barem benar-benar bangkit hingga akhirnya membunuh nenek Bongyi dan kakak Mochi. Pada akhirnya Barem berani memutuskan untuk menghentikan organisasi OS sebelum ia menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. 그놈들이 나. Mochi dan Bongyi perlahan mulai mengetahui bahwa Barem adalah predator yang sebenarnya. Bongyi yang menyadari itu ketika dia melihat bekas luka di tangan Barem saat mereka bertarung di gereja 1 tahun yang lalu. Bongyi terkaget, tapi dia berusaha tidak mempercayai hal itu. 원래 사이코 청년 맞아요. 의식이 없는 저한테까지. 진짜? 근데 그게 Sementara Mochi mulai menemukan kejanggalan ketika Cikuk yang ada di rumah sakit dibunuh secara misterius. Mochi menyelidiki kasus itu dan akhirnya dia juga tahu bahwa dalang dari kekacauan ini adalah organisasi OS. Namun yang lebih menyakitkan adalah dia juga akhirnya tahu Barem adalah kreator yang sudah membunuh kakaknya. 새끼야! 그때 성냥이 나. 그래 한국이. Waktu terus berjalan, kebenaran pun semakin dekat dan Bongyi akhirnya yakin bahwa Barem adalah seseorang yang sudah membunuh neneknya. Walaupun berat, itu adalah fakta menyakitkan yang harus diterima oleh Bongyi. Amarah kembali menariknya untuk melakukan balas dendam dan dia mulai mencari Barem yang saat itu sedang berjuang untuk mengungkap kejahatan OS. 봉희 씨. 할머니가 돌아가실 때 Setelah melakukan investigasi, Barem akhirnya mendapatkan file rahasia tentang organisasi OS dari mantan organisasi tersebut. Dia adalah seorang wanita yang dulu pernah ditugaskan pimpinan OS untuk merawat Barem setelah orang tua angkatnya meninggal. Pada akhirnya Barem menyerahkan file itu kepada Hongju untuk dipublikasikan melalui acaranya dan dia akan menyerahkan dirinya. Di suatu malam Barem akhirnya berhadapan langsung dengan Bongyi yang sangat kecewa kepadanya. Sungguh ironis, Bongyi sempat jatuh cinta kepada pria yang sudah membunuh neneknya sendiri. Bongyi menyerang dengan marah ketika Barem mulai menyerah. Bongyi sadar bahwa Barem harus menebus dosanya dan menjalani hidup dengan penyesalan. 미안. Barem menyerahkan dirinya ke polisi. Semua orang kecewa dan memintanya untuk dihukum mati. Mendengar fakta tersebut, Mochi marah besar dan dia merasa kesal karena dia sempat membalaskan dendamnya ketika Barem mengakui perbuatannya kepada polisi. Ia bertemu dengan ibu kandungnya yang sangat merasa bersalah karena tidak bisa mengatasi kekacauan ini. 데려갔다더라. 생각했겠네. 요한이 강 Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di atas tebing. Sementara itu Hongju membongkar semua fakta tentang organisasi OS dengan foto-foto dan rekaman audio yang membuktikan bahwa pejabat Choi terlibat dalam kejahatan yang tidak manusiawi. Hongju membersihkan nama Yohan dari semua tuduhan dengan bukti video yang menunjukkan bahwa Yohan sejatinya adalah orang yang memiliki emosi. Hal itu cukup membuktikan bahwa dia bukanlah seorang psikopat. Setelah itu Hongju menyerahkan dirinya sendiri karena mau bagaimanapun dia sudah bekerja sama dengan Profesor Lee untuk memancing Barem agar membunuh para psikopat. Pada akhirnya Hongju bertemu dengan sang ayah yang mulai menyadari bahwa dia adalah putrinya. Hongju meminta maaf karena dia sudah menyembunyikan keberadaannya selama ini. Dan akhirnya dia dibawa dengan borgol. Sementara itu pemerintah akhirnya mengadakan pemilihan suara terkait undang-undang gen psikopat. Dan rencana itu dikabulkan karena banyak warga yang menyetujuinya.
Setelah melihat apa yang terjadi setelah divonis hukuman mati, Barem dipenjara sebelum dieksekusi di masa yang akan datang. Barem dibawa ke penjara yang sama dengan Headhunter, dan di sana dia dengan berat hati menyelesaikan misi terakhirnya untuk membunuh ayahnya sendiri. Itu adalah bentuk perbuatan dosanya kepada Mochi yang ingin melihat Headhunter mati di depan putranya. Barem mulai diselimuti oleh penyesalan dan rasa sakit di kepalanya terus menyerang tanpa henti. Barem menyadari bahwa dia tidak pantas untuk meminta maaf, namun setidaknya itu hal yang terakhir yang bisa dia lakukan untuk mengurangi rasa bersalahnya. Dengan tulus Barem mengucapkan permintaan maafnya kepada Mochi dan Bongyi. Walaupun tidak diterima, Barem tetap bersyukur dan dia berharap akan menjadi orang yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Penyesalan adalah bagian dari pengalaman hidup dan hikmah adalah hal terbesar yang terkandung di dalamnya. Penyesalan akan datang di akhir, karena itu menandakan bahwa waktu tidak dapat diulang. Walau begitu, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri sendiri dan menjadi lebih baik. Pada akhirnya Barem menyadari bahwa selama ini Tuhan mendengar setiap doa yang dia panjatkan, dan perasaan adalah jawaban yang diberikan Tuhan untuk perasaan tersebut menjadi anugerah sekaligus hukuman untuk Barem atas apa yang telah dia perbuat. Di akhir hayatnya Barem bertemu dengan sosoknya di masa lalu dan mengatakan padanya bahwa Tuhan mengabulkan keinginan mereka untuk tidak menjadi monster. Pada akhirnya Barem meninggal dunia ini dengan tenang. 3 tahun kemudian pejabat Choi terbebas dari hukumannya, tapi dia akhirnya dibunuh oleh seseorang. Di saat yang sama, Hongju bebas dan putranya Encongsu sudah menyambut dengan hangat bersama kakek dan neneknya. Mochi berhenti dari pekerjaannya dan mulai berjualan. Dia juga menjadi sosok paman yang baik bagi Bongyi dan membantu biaya kuliahnya. Mochi dan Hongju bertemu dan mereka saling meminta maaf atas kesalahpahamannya yang terjadi di masa lalu. 평생 속죄. Pada akhirnya Mochi memaafkan perbuatan Barem dan dia pergi mengunjungi nisannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak semua orang dapat mudah memaafkan kecuali mereka yang berhati mulia dan berjiwa besar. Memaafkan bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Memaafkan adalah bentuk pilihan seseorang atas kedamaian di dalam hatinya.